أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Nahmadullah haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat Masjid As-Sofia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ingin bercita-cita hidup kita masuk dalam kategori orang-orang yang disebut muttaqin. Hanya orang-orang yang disebut muttaqin atau orang-orang yang bertakwa sajalah
yang dipandang oleh Allah sebagai orang yang paling mulia, sebagai makhluk yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa di antara kalian. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran banyak sekali indikator siapa itu muttaqin, siapa itu orang-orang yang disebut bertakwa itu. Namun secara garis besar, karakter atau indikator muttaqin atau orang yang bertakwa itu ada 3. Pertama, sudah pasti dia beriman. Dia memiliki iman. Iman yang di dalam ajaran agama kita disebut arkanul iman. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Satu saja kita ingkari dari arkanul iman yang 6 itu, maka bisa jadi kita tidak termasuk mukmin dan otomatis tidak masuk kategori muttaqin. Sebab di antara orang-orang di luar sana ada yang tidak percaya kepada satu rukun iman tadi, yakni hari akhir, hari kiamat. Ada di antara mereka yang tidak percaya kepada hari kiamat. Di antara mereka juga banyak yang tidak percaya kepada Tuhan, kepada Allah, kepada yang mencipta. Sampai-sampai di negara-negara maju, makin hari banyak orang yang menjadi ateis, menjadi anti Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Sebab hidup mereka hanya dan hanya untuk materi, untuk benda, untuk makan, untuk minum, untuk oksigen, dan untuk perumahan dan sifat-sifat yang fisik lainnya. Karena itu, naudzubillah min dzalik, kita harus terhindar dari hal-hal yang akan melunturkan keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, itulah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, apa itu indikator takwa? Dijelaskan dalam ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang yang punya iman pada hal-hal yang gaib, kepada hal-hal yang tidak kelihatan oleh mata kita yang langsung, tapi terasa keberadaannya. Seperti Allah, para malaikat, para rasul yang telah wafat, dan nanti hari kiamat pun akan tiba, serta kepercayaan kepada qada dan qadar. Yang kedua, seorang disebut muttaqin itu indikatornya dia menaati ibadah, melaksanakan ibadah, mendisiplinkan ibadah. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah lanjutan ayat tadi, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya. Dan orang yang senantiasa mendirikan, menegakkan sholat, dan orang-orang yang senantiasa menginfakkan sebagian hartanya yang diberikan oleh Allah. Jadi ciri atau indikator kedua orang yang bertakwa itu adalah dia senantiasa mendisiplinkan ibadah. Dan orang yang bertakwa bukan hanya ibadah-ibadah yang wajib, maka disunnahkan juga mendisiplinkan ibadah-ibadah yang sunnah, ibadah-ibadah yang dianjurkan, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan indikator ketiga dari ciri besar orang yang bertakwa itu adalah mendemonstrasikan sikap-sikap yang baik saja, atau sering disebut al-ihsan atau al-akhlaqul karimah. Seperti dalam kebiasaan kita sehari-hari berbicara, maka seorang yang muttaqin atau orang yang bertakwa, maka dia hanya akan mengeluarkan kata-kata dengan lisan yang baik. Dia hanya akan mengeluarkan kata-kata yang menyenangkan orang lain dan tidak akan pernah mengeluarkan kata-kata, apalagi kata-kata itu yang meresahkan masyarakat,
meresahkan umat, dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin." Ya. Jadi orang yang paling baik bicaranya itu siapa? Ternyata orang yang sering mengajak kepada kebaikan, sering mengajak kepada amal soleh. Itulah kata-kata yang baik yang dipandang oleh Allah sebagai waman ahsanu, sebagai terbaik kata-katanya, ya, kaulnya, kata-katanya. Kemudian sikap yang baik yang perlu kita tampilkan itu sebagai ciri orang yang bertakwa adalah menjaga emosi. Kalau tadi menjaga lisan, sekarang menjaga emosi. Seperti kita ingin marah, tapi kita bisa menahan diri dari marah. Karena ciri orang yang bertakwa itu adalah wal kadhiminal ghaidh di dalam surat Ali Imran. Ya. Orang yang bisa menahan diri dari marah. Walaupun dia ingin marah sekalipun. Walaupun dia sangat emosi, tapi dia bisa menjaga dan mengendalikan emosinya. Laisa syadid bisur'ah, kata Nabi. Bukanlah orang yang gagah perkasa itu yang bisa menjatuhkan orang lain dengan sekali pukul. Walakinna syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang gagah, orang yang perkasa, orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan emosinya ketika dia ingin marah. La tagdob, kata Rasul. Kemudian diulangi, wala tagdob, farod dan miron, la tagdob. Janganlah kamu mudah marah. Janganlah kamu mudah marah. Karena kemarahan itu awalnya memang sesuai dengan keinginan kita. Rasa sudah terlampiaskan nafsu kita. Tapi biasanya orang yang sudah marah itu akan muncul rasa penyesalan. Karena itu jaga lisan dan jaga emosi agar kita masuk kategori orang yang bertakwa. Contoh yang ketiga, orang yang bertakwa itu yang berkaitan dengan akhlakul karimah adalah orang yang suka menepati janji. Wal mufuna idza ahadu, ya. Wal mufuna, orang-orang yang selalu menepati jika mereka berjanji, ya. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dan orang-orang yang selalu ingkar janji, maka bisa jadi jauh dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Kita sering mendengar ada istilah tarsok. Kalau orang berjanji hari ini mau membayar utang, selalu mengatakan besok, ditagih lagi besok, bicaranya besok lagi. Jadi ada istilah tarsok. Maka kalau ada orang yang disebut tarsok itu bukan ciri-ciri orang yang bertakwa karena suka mengingkari atas janjinya. Mudah-mudahan di khutbah yang singkat ini kita bisa memenuhi kriteria sebagai orang muttaqin, orang yang bertakwa, karena kita punya iman, karena kita senantiasa mendisiplinkan ibadah, dan kita selalu mendemonstrasikan sifat-sifat terpuji. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.